Yunjian, bukankah kamu tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Patriark sudah setuju. Apa yang masih kamu tekankan? Melihat hal tersebut, Yunca sedikit tertegun. Dari bekas pedang di bawah kakinya, dia merasakan krisis yang dalam. Segera, wajahnya berubah dan dia bersenandung dingin. Yunca, brengsek, kamu tidak tahu seberapa jahat niatnya. Saya mendesak Anda. Sekarang sudah terlambat untuk melihat ke belakang. Jangan menjadi 1000 pendosa kuno keluarga Yunling kami. Yunjian menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya terangkat sedikit. Gas putih menjuntai. Dan pedang panjang bersinar dingin muncul di tangannya. Dengan begitu, jika Anda lebih suka bertarung sampai mati, Anda tidak akan membiarkan orang lain mengambil token patriark. HMPH, keras kepala. Yunca mendengus dingin. Dia sepertinya khawatir Yun Kuan telah menunggu terlalu lama. Dia mengedipkan mata pada kekuatan di samping. Dan di kakinya, dia melewati tanda pedang dan berjalan lurus menuju altar. Di sekelilingnya, beberapa kekuatan membungkuk sedikit, dan segera mengikuti Yunca dengan tegas. Melihat gerakan mereka, Yunjian tidak lagi berkata apa-apa. Segera, dengan gerakan lengannya, tangan kanan memegang pedang di depan dadanya, menyatakan keputusannya dengan tindakan. Penatua hebat, tersinggung. Yunca membisikkan beberapa kekuatan di sekelilingnya, tubuhnya bergerak, dan dia pertama kali melewati rintangan tentara Yundian dan menyerbu menuju Yunjian. Dentang. Dengan suara rangan pedang, niat pedang tajam meresap di atas altar, seolah-olah untuk memperingatkan kekuatan itu, selama mereka berani melangkah, mereka akan mengantarkan serangan yang mengerikan. Cobalah untuk tidak menyakiti tetua agung. Sebuah kulit perkasa bergumam. Niat pedang Penatua Agung tidaklah sederhana. Menurut pendapat saya, kita harus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri. Di sisi lain, ada beberapa kekuatan besar lainnya, tetapi mereka menggelengkan kepala, berkata dengan senyum pahit. Meski Yunjian sendirian, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia adalah orang nomor 1 di bawah pembangkit tenaga listrik teratas dari yang asli di antara para Yunling. Bahkan jika itu adalah Yun Kuan pada awalnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa memaksa Yunjian sepenuhnya. Jika yang terakhir benar-benar berniat untuk bekerja keras, mereka mungkin akan kehilangan banyak tenaga. Sepanjang film antara surga dan bumi, suasana menjadi sangat ketat. Namun, yang mengejutkan adalah saat ini, Yun Yao tidak berhenti, dan Yun Kuan memandang Yunjian dengan tatapan ironi, dan ada senyum dingin di mulutnya. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat altar dengan tatapan serius. Mereka tahu bahwa pertempuran antara puncak terkuat di suku mereka dapat terjadi kapan saja. Meskipun Yun Kuan dan Yun Yao hadir, mereka seharusnya tidak terpengaruh. Namun, jika tidak hati-hati, kematian salah satu kekuatan ini merupakan kerugian besar bagi keluarga Yunling. Antara langit dan bumi, niat pedang yang tajam meresap, dan orang-orang perkasa itu memandang Yunjian dengan waspada, tetapi langkah kaki mereka tidak berhenti. Putus asa. Dengan suara lembut, niat pedang surga dan bumi tiba-tiba mengeras. Niat membunuh yang dingin, membubung ke langit, energi pedang tajam yang tak ada habisnya, juga merupakan pemeriksaan awan yang menunjuk ke kaki ke altar. Pembunuhan yang menakutkan dalam sekejap, ada kohesi. Paman Jian, berhenti. Dan saat niat pedang yang melonjak hampir diringkas menjadi substansi, dan serangan yang menghancurkan diluncurkan, seruan dengan suara tercekik tiba-tiba terdengar. Hai, dengan suara-suara ini, niat pedang banjir langit yang awalnya kental tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, hampir semua mata tertuju pada dari mana suara itu berasal. Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, siluet mungil perlahan terbang dari kaki alun-alun, dan perlahan terbang menuju altar. Saat melihat siluet itu, tubuh Yun Kuan bergidik, dan wajah aslinya yang dipenuhi senyum hampir seketika menjadi suram. Yunyin, tanda seru. Di depan singgasana, mata Yun Yao berkilat dengan ekspresi terkejut, dan saat berikutnya, senyuman muncul di wajahnya. Patriark muda. Melihat siluet mungil, Yunjian dan kekuatan lain yang hendak bertarung, ada ekstasi di wajahnya. Itu, Patriark muda Yunyin? Bukankah Yun Kuan mengatakan bahwa dia tiba-tiba? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Patriark muda muncul di tempat terpencil itu? Apakah dia khawatir? Di atas alun-alun, setelah kejutan singkat, terdengar juga suara sorakan yang keras. Jalan memandang ke arah mata Yunyin penuh ekstasi. Setelah Yun Kuan menyampaikan kabar tersebut, mereka hanya tahu bahwa Yunyin bukan hanya tubuh Yunling, tetapi juga keberuntungan keluarga Yunyunnya selama 10.000 tahun. Dia adalah harapan keluarga Yunling. Sua. Hai. Setelah kengerian singkat, tidak ada yang diminta sama sekali, dan beberapa kekuatan kuat yang tetap netral segera bersiul, menjaga Yunyin. Yunyin, kemana kamu pergi? Apakah kamu tahu kita semua khawatir tentang kematian? Sebelum Yunyin datang ke altar, kekuatan seperti Yunjian juga melonjak, dan jalur keprihatinan terus mengalir dari mulut mereka. Paman Jian, jangan berkelahi. Oke, merasakan keprihatinan para tetua ini,
Kabut air di mata Yunyin akhirnya tidak bisa menahan untuk menetes, dan pemandangan itu sangat menyedihkan. Oke, aku menyalahkanmu, Paman Cha, omong kosong, dan mengatakan kamu sudah mati. Aku hanya ingin mengajarinya. Melihat wajah mungil dari kecantikan yang menangis, Yun Jian benar-benar kehilangan keagungan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah orang tua berantakan yang tidak tahu bagaimana membujuk cucunya. Dia menyeka air mata di pipi untuk yang terakhir. Said bahkan lebih kacau. Mendengarkan kesalahan Yun Jian, Yun Cha jarang dan tidak menanggapi saat ini. Dia juga tertekan di wajahnya, tapi di matanya, ada kilasan keraguan. Berita jatuhnya tubuh Yun Yin dipelajari dari mulut Yun Kuan. Alasan mengapa dia mendukung Yun Kuan tidak terlepas dari rumor jatuhnya tubuh Yun Yin. Orang-orang tua ini semua tumbuh menonton Yun Yin. Di dalam hati mereka, gadis kecil peri aneh ini telah lama dianggap sebagai harta mereka sendiri. Dia juga ingin membantu balas dendam Yun Yin. Baru kemudian dia ragu untuk mendukung Yun Kuan atas nama pemberontakan. Saat ini, Yun Yin sebenarnya kembali hidup. Ini tidak dapat membantu membingungkan pikirannya. Apakah Yun Kuan hanya menggunakannya? Ide yang sama ini tidak hanya muncul di hati Yun Cha, tetapi juga banyak orang kuat yang awalnya berdiri di kam Yun Kuan, tetapi juga mengangkat beberapa wajah curiga, pandangan ke arah mata Yun Kuan, bahkan lebih skeptis.